Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kembali lagi kita akan mengkaji lagi tentang mencari seorang guru dan mencari kawan, melanjutkan pembahasan kemarin. Namun sebelum itu mari kita Fatihah dulu, tawasul dulu terhadap guru-guru kita, orang-orang tua kita, kemudian musannif yang telah mengarang kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati masyayikhina wa ila hadrati abaina wa ummatina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita terhadap mencari guru dan mencari kawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas redaksi, yaitu waqalan Nabi. Waqalah lan ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin utawi saben-saben wong kang den lahiraken iku yuladu den lahiraken sapa kullu mauludin ala fitratil islami ing ngatasi fitrah Islam. Ila anna abawahu angin sak temene wong tuwa lorone kullu mauludin iku yuhawidani ndadekaken Yahudi sapa abawahu wa yunasironihi lan dadekaken Nasrani sapa abawahu wa yumaji sanihi lan dadekaken majusi sapa abawahu ing kullu mauludin al hadis. Jadi di sini dia katakan bahwasannya setiap orang dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh seseorang, maka dia itu dikasih Allah dia itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, yaitu fitrah keislaman. Artinya mereka dilahirkan dalam kondisi suci bersih, ya kan? Ada potensi-potensi keislaman untuk mengenal Allah, mengenal ajaran Islam, kemudian melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu ada pada ciri seseorang ketika dia itu dilahirkan. Akan tetapi kedua orang tuanya inilah yang menjadikan mereka itu menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi manusia yang menjadi orang yang beragama Majusi. Itu gambaran yang paling parah. Karena apa? Dia itu yang tadinya punya potensi keislaman, dia masuk terhadap agama yang lainnya. Tetapi sederhananya seperti ini. Artinya dia itu punya potensi yang baik. Tetapi ketika dia itu dididik oleh sang ayah, kemudian sang bundahnya, mereka inilah yang memberikan pengaruh kepada orang kedua kepada anaknya yang tadinya baik menjadi yang tidak baik, yang tadinya punya potensi ruh keislaman menjadi potensi ruh kejahilian. Ini kan karena apa? Karena kedua orang tuanya itu tadi. Sehingga seharusnya ketika Allah memberikan amanat kepada kedua orang tua atau kepada seseorang, ya kan, seseorang yang berupa anak yang dilahirkan, maka seharusnya dididik dengan sebaik-baiknya. Karena kedua orang tuanya inilah yang sangat mempengaruhi terhadap anaknya itu tadi. Apakah anak itu menjadi baik atau menjadi buruk? Perilaku orang tuanya, bahasa orang tuanya, sikap orang tuanya, pola berpikir orang tuanya, akhlaknya orang tuanya, inilah yang akan dikonsumsi atau yang akan merasuk di dalam tubuh seorang anak. Nah,
Kemudian di sini dikatakan yuqalu fil hikmati bil farisiyati. Ada dikatakan yuqalu dan ngendikaaken fil hikmati ing dalam hikmah bil farisiyati ing kelawan bahasa Persia. Jadi ada sebuah hikmah atau ungkapan dalam bahasa Persia. Jadi ada ungkapan dengan menggunakan bahasa Persia. Nah, saya tidak tahu bahasa persisnya seperti apa, Persia seperti apa, karena saya juga tidak pernah di sana. Di sini juga ada beberapa redaksi Persia yang tidak ada harokatnya. Saya coba untuk membacanya, semoga saja benar. Yarbat batur Buddha asmarubat bihaqidati bagillahi somat. Jadi kawan yang buruk itu lebih buruk atau lebih berbahaya dari ular yang berbisa. Ini bayangkan. Jadi kalau kita punya kawan yang buruk, maka kawan itu lebih berbahaya daripada hewan ular yang berbisa. Kenapa lebih berbahaya? Kalau kita memegang ular atau bermain dengan ular, ini jelas. Kalau ular itu adalah ular yang berbisa, itu kan jelas. Jadi kita hati-hati. Tetapi kalau kawan itu buruk, hatinya yang kotor, pikirannya yang jelek, kemudian mulutnya yang manis, ini tidak jelas juga. Sehingga kawan itu yang kelihatannya baik itu mengarahkan potensi kita yang tadinya punya potensi kebaikan menjadi potensi yang kejelekan. Apalagi ketika kita mencari ilmu atau bagi mereka yang mencari ilmu di dalam pondok pesantren. Dia menemukan kawan. Nah, kawan itu ternyata punya karakter yang buruk. Sehingga dia mempunyai pengaruh. Orang yang cari ilmu yang tadinya ingin sungguh-sungguh, yang tadinya ingin belajar, hormat kepada guru, ya kan, tidak ngerasani guru. Sungguh-sungguh dalam belajar keilmuan, diajak malah bolos. Nah, ini kan harus hati-hati karena mulutnya yang sangat manis. Maka di sini sangat ungkapan yang sangat luar biasa dikatakan bahwasannya kawan yang buruk itu lebih berbahaya daripada hewan atau ular yang berbisa. Bihaqidati bagillahi, dengan haknya zatnya Allah as-somati yang suci. Ini ditekankan lagi, ini artinya demi apa? Demi zatnya Allah yang suci. Bahwasanya kawan yang buruk atau kawan yang jelek atau kawan yang pendusta, kawan yang apapun lah katakanlah, itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Kemudian ya Bart Arthur Aswi Jahim Yarniku Kirona ya Binaim. Kemudian di sini dikatakan dengan bahasa Persia juga bahwasanya teman yang buruk itu mengajak orang yang mencari ilmu itu menempuh jalan ke neraka jahim. Yang tadinya neraka jahim itu tertutup bagi mereka yang melakukan kebaikan, tertutup bagi mereka yang mencari ilmu dan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia menemukan kawan yang buruk, kawan yang jelek, kawan yang kelihatannya mulutnya manis kemudian mengajak melakukan sesuatu yang kurang baik, maka dia telah membuka daripada pintu masuk menuju neraka jahim. Ini sangat hati-hati sekali. Akan tetapi di sini juga dikatakan yarniku kirana ya binai. Ketika kita menemukan teman yang baik, teman yang punya karakter yang baik, suka istiqomah dalam berjamaah, kemudian sungguh-sungguh mencari ilmu, hormat kepada para kiai, kemudian hormat kepada keilmuannya, mengajak musyawarah, mengajak diskusi, membahas keilmuan yang tidak diketahui, maka teman yang seperti inilah membuka pintu menempuh jalan menuju neraka, menuju surga. Ya, ini teman-teman yang seperti inilah yang harus kita cari. Lanjut. Wakilah dan dikatakan, wakilah lan dan ngendikaken in kuntah lamun ono sapa sira iku tabgi murih sapa sira al ilmah ing ilmu min ahli saking ahli ilmu au syahidat utawa wong kang nekseni yuh biru kang aweh habar sapa syahid an ghaibin saking perkara kang ora den weruhi utawa ghaib fatabir mongko ngalap tulodoh sapa sira al ardo ing bumi bi asmaiha kelawan asmone ard wa tabirlan
ngalap tulodo sapa sira as-sahiba ing kanca utawa sahib bisahibi kelawan kanca. Nah, kemudian ada sebuah syair juga di sini dikatakan ketika engkau mencari ilmu dan mengambil dari ahli ilmu itu sendiri atau mencari seseorang yang memberikan kabar tentang perkara yang tidak kamu ketahui, maka ambillah ibarat, ambillah gambaran, ambillah ilustrasi, kamu ilustrasi sesuai dengan tanah, ya kan, tanah dengan nama-nama tanah itu sendiri. Maksudnya seperti ini, kalau kita itu, oh tanah ini tanah tandus, disebut tanah tandus, berarti tanah ini tidak bisa ditanami. Atau ini perkebunan, berarti tanah ini bagus kalau ditanami seperti halnya pohon, tanaman apel ataupun tanaman buah-buahan. Oh ini persawahan, berarti persawahan itu cocok ditanami seperti halnya padi ataupun yang lainnya yang sejenis dengan padi. Begitu juga ketika cari ilmu. Maka cari ilmu kita bisa mengetahui dengan sebutannya. Misalnya dia itu disebut kita bisa mengetahui daripada kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya ini adalah orang-orang yang baik, tentunya dia itu akan guru atau ahli yang kita kenal dengan ahli ilmu itu, maka dia adalah orang yang baik. Karena apa? Kita mengenal dari sekitarnya itu sendiri, ya kan? Atau kita mengenal daripada gelarnya ataupun sebutan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia itu alim, berarti kita tahu kalau dia itu alim. Dia itu adalah istiqomah, kita tahu bahwasanya dia itu istiqomah, ya kan? Kita tahu bahwasanya kawan-kawannya adalah orang-orang yang zuhud, berarti yang kita jadikan guru adalah benar-benar orang zuhud, yaitu. Jadi kita cari gambaran seperti itu. Wa'tabir sahiba bisahibi. Jadi ambillah percontohan adalah, ambillah tulodo, gambaran adalah sahib, kawan dengan kawan. Jadi kalau kita mencari kawan, ya kan, atau kita mencari guru, maka kita lihat dulu kawan-kawannya ini. Kalau kawan-kawannya ini adalah golongan-golongan orang baik, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya dia itu orang baik. Sebaliknya, kalau kawan-kawannya ini adalah golongan orang-orang yang tidak baik, maka sudah dipastikan dia adalah orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita ketika mencari ilmu, khususnya siswa-siswi dalam proses mencari ilmu sangat berhati-hati ketika dia itu mencari sahabat atau mencari kawan. Kalau dia belum masuk ke pondok pesantren, maka sangat hati-hatilah ketika dia mencari guru, jangan sampai kecewa. Karena kekecewaan seorang siswa, kekecewaan seorang santri itu menyebabkan ilmunya yang tidak barokah, ya kan? Tidak berkembang. Karena apa? Suudon terus. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam mencari ilmu. Sudah, ini saja, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam kajian kitab Ta'lim Muta'alim dalam bab mencari kawan atau mencari guru. Tolong diperhatikan itu tadi yang saya katakan tadi. Semoga bisa memberikan hikmah terhadap diri kita untuk menuju jalan kebaikan, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.